Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita berada di kota Sidoarjo. Kali ini kita berkunjung di peternakan campur ya. Kalau dilihat ini ada Jawa dan ada Kibas. Nanti kita akan review seperti apa peternakan di sini. Oke, langsung saja kita tanya ke pemiliknya. Dengan Ibu Sinten, Bu? Halo Ibu Widayati. Widayati. Alamat pundi, Bu? Alamat mriki Kebonsari RT Sekawan RW 1 Candi Sidoarjo. Candi. Nggih, Candi Sidoarjo. Daerah Candi ini. Bu, ini mengawali dulu tahun berapa sih, Bu, beternak domba dan kambing di peternakan jenengan? Mengawalinya ini mulai tahun 2000. Nih, setelah ini bapaknya PHK, ini 2000 ternak kambing. Kurang berhasil, pindah ke bebek. Lumayan, nih. Lumayan jalan, tapi dengan bersamaannya waktu ini ya, Pak. Moneter. Oh, krisis moneter. moneter. Ya, krisis moneter itu tahun 2000 pakan mahal, pakan mahal, semua mahal, otomatis bebek juga keuntungannya mulai menipis. Akhirnya kembali lagi ke kambing. Karena dengan perjalanannya ini ya, perjalanan peternakan ya. Itu untuk peternak bebek pun banyak kendala dan banyak ruginya karena ada ini apa ya, wabah-wabah yang sering ini terjangkit ke unggas, Bu. Iya, unggas kurang aman bila dibandingkan dengan kambing. Iya, masih tetap aman kambing gitu nek menurut saya. Mungkin dari kambing pindah ke bebek unggas itu karena memang tergiur dengan hasil mungkin, Bu, dari teman-teman gitu, Bu. Terus terjun lagi ke kambing ini, Bu, ini tahun berapa, Bu, dulu, Bu? 2010. Fokus di kambing. Ini apa yang jenengan lihat dulu 2010 ternak kambing Jawa ataupun Kibas? Dulu Kibas atau Jawa, Bu? Dua-duanya tetap. Tetap. Itu apa, Bu, yang dilihat di jenengan selaku dulunya peternak unggas? Kalau kambing yaitu tadi dengan dari segi keamanan dan kemudahan beternak. Kalau unggas itu tidak bisa dibawa kemana-mana, maksudnya tidak bisa kemana-mana. Harus melulu, bisa ditinggal gitu, Bu, tidak bisa ditinggal. Kalau kambing dengan adanya kita ada pelatihan, ikut pelatihan ini apa? Ternak tanpa ngarit ibaratnya bahasanya, bahasanya dari ini HCS dulu ya. Dari HCS ya, ternak tanpa ngarit, nyawa tanpa apa ya ini? Matun. Nah, dengan adanya itu saya tertarik gitu. Tertarik lagi dan memang ternyata betul itu. Dulu di daerah Candi ini dari temen Ibu banyak nggak, Bu, yang ikut seperti itu, Bu? Lumayan banyak dulu. Tapi ada yang maksudnya berhasil? Kalau yang berhasil sih belum ya berhasil. Seperti jenengan lah minimal, Bu. Ya ini tinggal saya sendiri sepertinya. Berarti jenengan punya prinsip untuk gimana kita mungkin melihat segmen pasar ke depan mungkin, Bu. Iya, ini. Kalau untuk saya, kambing ini saya rasa salah satu usaha yang cukup lumayan bagus. Karena ada momen-momen tertentu yang di sepanjang tahunnya itu tetap ada, Bu, tetap ada. Misalnya untuk
orang Islam yang punya anak lahiran itu tentu menyembelih kambing untuk akikoh. Ini kedepannya saya juga sudah mulai mengurus izinnya akikoh halalnya. Dan nanti kalau saya sudah pensiun, maksudnya bisa fokus untuk ke akikohnya. Tuh, ini aslinya jenengan ini profesinya sebagai apa sih, Bu? Saya masih karyawan pabrik, Pak. Oh, dari karyawan pabrik memulai peternakan. Iya. Wah, ini berarti nunggu pensiun juga beternak gini, Bu, ya. Iya. Karena saya rasa jadi karyawan di perusahaan itu ya enak sih, cuman nih kalau untuk memenuhi untuk kebutuhan dan apalagi dengan cuaca yang saat ini ya, perusahaan banyak yang mem-PHK. Pandemi gini, Bu, karyawan ya. Selain pandemi juga banyak yang perusahaan-perusahaan yang karyawannya di outkan semua dan dibikin outsourcing ya. Itu kita kedepannya harus bisa mandiri kalau saya gitu. Untuk anak-anak juga saya tidak menyarankan untuk bekerja di perusahaan. Oh, generasi muda sekarang ya, ini, Bu, ya. Saya ada gambaran itu untuk anak-anak itu harus punya kreatif bagaimana caranya mendapatkan uang dengan tidak tergantung kepada perusahaan. Iya, kepada perusahaan begitu. Ya, salah satunya beternak ini. Beternak ini. Iya. Ya. Mungkin kalau ingin belajar tentang peternakan khususnya di wilayah Sidoarjo mungkin bisa datang ke tempat jenengan ini. Ya. Saya masih belum bagaimana ya, belum bisa begitu banyak, tapi kalau paling tidak untuk beternak bagaimana caranya kita lebih mudah, tidak wajib ngarit, insya Allah monggo. Oh, gitu, ini yang ya. mungkin yang disukai oleh para anak muda itu yang tidak ngarit itu. Nah, kita ada ini ya, pokoknya ada resep mau dibawa kemana ternak kita, misalnya ingin ke pembukaan ada nanti resepnya bagaimana. Kalau untuk gitu, kalau bagaimana untuk breeding gitu. Breeding ya itu nanti juga ada. Oke, Bu, mungkin kan ini sudah populasinya sudah berapa ekor sih, Bu, di peternakan jenengan saat ini, Bu? Ini kalau saya ya jual beli gitu ya, tinggal untuk kibasnya itu ada sekitar 50-an. 50, Jawanya untuk ini? Jawanya juga sekitar 50-an gitu. Berarti kapasitas Ya, sekitar 100-an. Tapi kalau dari wilayah teman-teman Sidoarjo sini kalau ingin mencari buat akikoh ataupun korban di tahun depan ini bisa menyediakan juga nggak, Bu? Insya Allah sudah, sekarang sudah menerima, cuman belum saya kerjakan sendiri masaknya, masih kerjasama dengan orang lain. Izinnya tuh, Bu, ya? Bukan, izinnya sudah, cuman ininya masak, mengerjakannya masaknya itu tidak saya sendiri, saya kerjasama dengan teman-teman UKM. Oh, di wilayah ini yang ya. Oke, Bu, dari mungkin pengalaman selama berternak ini apa kendala jenengan dari awal sampai sekarang beternak kambing seperti saat ini? Kalau saya kendala itu kalau kambing yang ini paling enggak susahnya kalau kena penyakit gudeg itu. Gudeg, Bu, ya? Iya. Kalau untuk kambing ini, kambing Jawa, ya? Jawa. Kalau untuk breedingnya, untuk kambing ini Kibas, ya? Kibas ya, ini kita peternak itu masih perlu apa ya? Belajar lagi terus untuk ini menangani penyakit seperti itu. Bukan penyakitnya. Ini apa? Waktu melahirkan pasturnya. Nah, itu kadang gitu kan ada yang lahiran yang nggak bisa keluar itu ya apa? Sungsang gitu, Bu, ya. Ya sungsang, kadang saya pernah juga anaknya itu nggak bisa keluar, induknya terlalu kecil. Itu akhirnya manggil dokter kalau kan kadang tidak bisa langsung datang gitu. Nah, butuh waktu itu. Jadi kita peternak harus ada pembekalan yang seperti itu. Mungkin nanti kedepannya bisa diajukan ke dinas atau kemana atau mungkin ada pihak-pihak yang punya
program gitu ya, biar petani kita di Indonesia itu semakin ini ya, berkembang lagi, semakin gitu. berkembang, punya power untuk bisa mengembangkan dengan maksimal. Untuk Karena peternakan selama ini kalau ada kelahiran itu masih terkendala. Terkendala ya, mungkin banyak mati ya karena pengaruh kayak itu. Jadi kalau dari pakan sudah nggak terkendala Bu, kalau dari pakan Bu ya? Insya Allah enggak, karena kita kan juga pakai uang maksudnya. Kalau satu 100 ekor kayak gini kan tidak wajib ngarit, tapi kita beli pakan, beli bahan pakan begitu. Tinggal kita ngaduk, butuh orang juga untuk ngaduknya gitu aja, minta. Berarti nanti kita boleh untuk melihat komposisi dari pakan jenengan. Oh monggo. Saya memanfaatkan pakan lingkungan juga, limbah lingkungan maksudnya. Limbah lingkungan yang ada di sekitar kita yang sekiranya bisa dikasihkan itu saya ambil gitu. Mungkin dari belajar dulu sudah ada ide-ide yang mungkin bisa diterapkan di peternakan jenengan gitu Bu ya. Iya, untuk ngirit ya. Memang intinya kalau kita ternak itu pakan murah, kambingnya untungnya lebih banyak Bu. Karena mungkin prospeknya dari kambing atau peternakan itu umumnya yaitu dari segi pakan dan mungkin bibit. Kalau breeding seperti ini kan sudah bibitnya sendiri Bu ini Bu ya. Kalau dulu mau kambingnya berapa ekor Bu di awal-awal dulu Bu? Di awal itu ya berapa ya, uang pesangon itu. Pesangon bapak berarti dulu ya? Pesangon bapak itu cuman ya punya 10 ekor. Itu awal-awal itu pakai gibas karena pertama kalau gibas itu butuh kandang yang sederhana sudah bisa. Kalau kambing Jawa seperti Jawa kandangnya kalau ndak kuat ya cepat rusak iya gitu. Nah, apalagi kalau sanen kayak gitu, waduh lede pun ya, karena mungkin dari kekuatan dari tanduknya kan sudah kelihatan Bu ya. Oke Bu, mungkin apa yang jenengan raih di peternakan jenengan selama 2010 sampai 2021 ini? Ya alhamdulillah dengan adanya kambing ini dari awal cuman kita punya 10-20 ekor sampai dengan kandang yang cuman sederhana ukuran 3x4 di awal ya, di belakang rumah, di rumah saya yang ada di Sumorame ya. Rumah tinggal sebenarnya ada di Sumorame. Yang sini? Ini bukan rumah tinggal, ini rumah kandang Pak. Oh rumah kandang, berarti bukan di sini ya sebenarnya Bu ya? Bukan, tinggalnya sebenarnya tidak di sini. Alamat di Sumorame, beda desa. Beda desa. Tapi ini pengembangannya ke depannya seperti apa sih harapan jenengan di peternakan jenengan ini dengan prospek di peternakan kambing yang seperti saat ini perkembangannya Bu? Ya, ke depannya saya ada breeding dan juga ada penggemukan dengan tanpa kita cari ke mana-mana, dengan adanya dari anakan nanti yang betina kita dikembangkan sendiri, yang jantan kita jual. Dan kalau untuk betina yang sekiranya memang tidak cukup bagus untuk dikembangkan juga kita jual gitu. Oke, berarti memang sudah memilah-pilah juga Bu ya, sudah mempunyai program kedepannya dari jenengan sendiri untuk lebih baik lagi gitu Bu ya, dan untuk pengembangan Bu ya. Oke Bu, mungkin tip bagi teman-teman yang ada di luar sana yang ingin beternak kambing ataupun domba, dan mungkin khususnya bagi anak muda ini, apa sih tip jenengan untuk teman-teman di luar sana? Kalau saya ya, untuk mengerjakan sesuatu dan untuk mengejar mimpi kita harus konsekuen dan konsisten. Maksudnya gini, kita kerjakan, jatuh bangun itu biasa, tapi harus kita tetap berjalan. Intinya begitu saja. Dan dengan adanya kandang yang ukuran berapa ini Pak? 50 meter kali 15, insya Allah masih cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah bisa ambil karyawan lah. Oh, mungkin kedepannya seperti itu. Iya.
Oke Bu, terima kasih waktunya dan sharing-sharing seputar peternakan jenengan. Mungkin ini kita akan lihat per kandangnya dan mungkin komposisi pakan di peternakan jenengan untuk sharing ke teman-teman semua. Kalau mungkin teman-teman datang ke sini juga bisa Bu ya, untuk edukasi Bu ya. Dan mungkin kita doakan Bu, semoga peternakan jenengan ini tambah besar lagi, tambah barokah, dan tambah bisa menginspirasi banyak peternak-peternak atau mungkin pemula-pemula di luar sana. Amin, amin ya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi demikian perbincangan kita terhadap peternak kambing ataupun domba. Jatuh bangunnya sudah dilewati, jadi memang seperti itu ya. Sangat bagus untuk kita kita tanamkan di jiwa kita untuk menjadi seorang peternak, baik kibas ataupun kambing Jawa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa ikuti video lainnya. Setelah video ini kita akan review jenis-jenis kambingnya dan komposisi pakannya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.